Dewa medis terkuat. Bab 839. Itu hanya kalimat sederhana, tetapi bercampur dengan momentum yang menakutkan. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Sangat kuat. Bahkan para berserker yang sombong ini, menghadapi penguasa kota Griffin, sedikit banyak menunjukkan ekspresi ketakutan. Meskipun orang ini juga seorang dewa pejuang 100 domain, jumlah Hong memperpelki di tubuhnya telah mencapai setidaknya 800.000, yang luar biasa. Semua murid berserker biasa mundur, dan 8 pemimpin klan, serang bersamaku pada saat yang sama. Atas perintah Po Jun, 8 pemimpin klan berserker mengikutinya dan mengepung musuh bersama-sama. Melihat Po Jun dan yang lainnya, penguasa kota Griffin mencibir. Hanya kau yang punya sedikit kemampuan. Selain kau, yang lain hanyalah sampah. Po Jun menyipitkan matanya sedikit dan berkata, kau seharusnya tahu karakteristik klan berserkerku lebih dari siapapun. Jika kita benar-benar bertarung, kau mungkin tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Benarkah? Kalau begitu, biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan. Setelah mengatakan ini, penguasa kota menghentakkan kakinya, dan tekanan kuat dengan cepat menyebar. Saat tekanan ini menyebar, seluruh ruang hancur. Energi yang kuat membombardir Po Jun dan 8 penguasa perang gila lainnya. Hanya dalam sekejap, ke-9 sosok itu terhempas. Ledakan. Setelah 9 orang itu terbang mundur, mereka masing-masing melesat ke arah planet-planet di belakang mereka, langsung menghancurkan beberapa planet di tempat itu. Tidak seorang pun dapat dengan mudah menahan energi yang luar biasa kuat ini. Terlebih lagi, hal yang paling fatal adalah menurut akal sehat, begitu klan berserker diserang, kekuatan tempur mereka akan terus bertambah. Namun saat ini, Po Jun dan yang lainnya tidak bertambah. Sebaliknya, mereka benar-benar terpukul keras. Apa yang terjadi? Mengapa energi kita tidak meningkat? Ini tidak benar. Apa yang terjadi? Sang penguasa kota Griffin, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tersenyum dingin. Sekelompok orang idiot. Apa kalian pikir hanya karena kalian berserker, kalian bisa bersikap sombong di hadapanku? Ini konyol. Begitu dia selesai berbicara, sebilah pedang patah perlahan muncul dari punggungnya. Meskipun itu adalah pedang patah, kekuatan yang dipancarkannya bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditandingi oleh orang biasa. Pedang itu memancarkan cahaya putih samar, seperti api terang yang dapat dipadamkan kapan saja. Momentumnya tidak dahsyat, tetapi seberat gunung Tai, menekan semua orang yang hadir, dan mereka merasa tidak dapat bernapas dengan mudah. Po Jun penuh dengan keraguan. Apa ini? Dia tidak begitu mengerti senjata macam apa benda ini, tetapi ketika 8 pemimpin klan perang gila lainnya melihat pedang patah ini, raut wajah mereka langsung berubah. Benda ini. Di mana kau mendapatkannya? Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang yang abadi. Penguasa kota Griffin tersenyum penuh penghinaan dan berkata, kalian sekelompok idiot, apakah kalian pikir aku belum pernah ke makam abadi itu? Aku pernah ke tempat itu dahulu kala, dan menemukan pedang abadi yang rusak di sana. Dengan kekuatannya, aku melanggar aturan makam abadi, kembali ke kota Griffin, dan memahaminya selama 10.000 tahun. Baru saat itulah aku mencapai apa yang kumiliki hari ini. Pedang abadi ini tidak hanya dapat membantuku meningkatkan kultivasiku, tetapi juga dapat menekan karakteristik klan berserkermu. Selama aku memiliki pedang abadi ini di tanganku, klan berserkermu tidak berbeda dengan kultivator biasa di hadapanku. Brengsek. Wajah para pemimpin klan langsung berubah drastis. Jelaslah bahwa apa yang dikatakan oleh penguasa kota Griffin itu benar adanya. Semua orang mengepalkan tangan mereka, tatapan mereka menjadi sangat serius. Hal terpenting yang diandalkan oleh para berserker adalah kekuatan garis keturunan yang luar biasa ini yang akan semakin kuat di setiap pertempuran. Namun, begitu kekuatan garis keturunan mereka ditekan, maka tidak ada perbedaan antara mereka dan orang biasa. Terutama saat menghadapi 100 Realms Fighting God dengan 800.000 aura ungu primordial di depan mereka, mereka seperti ikan di talenan, tanpa kemampuan untuk melawan. Mereka hanyalah sampah di antara sampah. Sepenuhnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Penguasa kota Griffin, melihat perubahan di wajah orang-orang di depannya, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus, matanya penuh dengan penghinaan. Lagi pula, kalian hanyalah sekumpulan sampah. Kalian masih jauh dari mampu bertarung dengan penguasa ini. Namun, penguasa ini bukanlah tipe orang yang kejam dan haus darah.
Selama kalian berlutut di hadapan penguasa ini dan bersumpah untuk setia kepada penguasa ini mulai sekarang, penguasa ini akan mengampuni nyawa kalian. Dan mulai sekarang, aku, penguasa kota, tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil dengan cara apapun, tidak peduli seberapa kaya dan berkuasa dirimu. Bagaimana menurutmu? Setelah kata-kata itu terucap, semua pemimpin klan menatap Po Jun. Jelas mereka menunggu Po Jun untuk mengungkapkan pendapatnya. Dan sikap Po Jun tentu saja tidak perlu terlalu banyak pertimbangan, dan dia langsung menolak. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kamu bisa bermimpi tentang mimpi musim semi dan musim gugur dalam mimpimu, tetapi jangan pernah berpikir tentang itu di sini. Dalam hidupnya, dia hanya akan setia kepada Xiao Chen. Penguasa kota Griffin menggelengkan kepalanya sedikit dan tertawa kecil dengan nada meremehkan. Betapa konyolnya. Penguasa ini ingin memberimu kesempatan. Tapi kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Baiklah, dalam hal ini, biarkan penguasa ini mengantarmu pergi. Apakah kamu siap? Kamu bisa pergi untuk mati. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin dalam penyerangan. Tekanannya yang besar mengembun menjadi cahaya pedang yang kuat dan melesat langsung ke arah Po Jun. Kultivasinya jauh lebih unggul dari Po Jun. Po Jun hanya memiliki lebih dari 500.000 Ki Ungu Hongmeng, tetapi dia telah mencapai kekuatan lebih dari 800.000 Ki Ungu Hongmeng. Kesenjangan pada level ini hampir 2 kali lipatnya. Dan perbedaan 2 kali lipat dalam kultivasi, ketika diterapkan pada kekuatan tempur, entah berapa kali lipat akan meningkat. Dengan satu gerakan, ruang hancur, dan semuanya berubah menjadi ketiadaan. Di antara langit dan bumi, di depan Po Jun, tampaknya hanya ada cahaya pedang yang kejam ini yang tersisa. Melihat bahwa Po Jun akan terbunuh oleh cahaya pedang ini, saat berikutnya, dari belakangnya, di atas kepalanya, cahaya pedang tiba-tiba melesat jatuh. Begitu cahaya pedang ini keluar, ia langsung memotong cahaya pedang di depan Po Jun di tempat. Ledakan. Kekuatan ledakan besar itu menerbangkan Po Jun. Tetapi setidaknya dia hanya tertiup angin dan nyawanya tidak terluka, jadi dia tetap mendapat tawaran bagus. Penguasa kota Griffin menyipitkan matanya sedikit. Siapa dia? Siapa yang berani bertindak liar di hadapan penguasa ini? Siapa yang berani memotong cahaya pedang penguasa ini? Mungkinkah kamu sudah bosan hidup? Bab 840. Apakah Anda bosan hidup? Itu bukan sepenuhnya keputusan Anda. Bersamaan dengan suara samar ini, sosok Xiao Chen perlahan muncul di depan semua orang. Tuan, Anda akhirnya di sini. Saya tidak kompeten dan gagal melaksanakan perintah Anda untuk menghancurkan kota Griffin. Mohon maafkan saya, Tuan. Tidak masalah. Dia bukan orang yang bisa kau tangani dengan mudah. Minggirlah. Serahkan ini padaku. Xiao Chen menaruh kedua tangannya di belakang punggungnya, wajahnya acuh tak acuh, tidak peduli sama sekali, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Tuan kota Griffin. Penguasa kota Griffin menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan cahaya dingin. Matanya menatap lurus ke arah Xiao Chen, dengan niat membunuh seperti pedang. Apakah kamu Xiao Chen itu? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak buruk. Kamu masih punya otak. Mendengus. Wajah penguasa kota Griffin tiba-tiba berubah dingin. Dasar anak muda yang sombong. Jangan kira hanya karena kau sudah belajar sedikit ilmu, kau bisa bicara begitu sombong di hadapanku. Waktu aku berkelana di dunia persilatan, kau bahkan tidak tahu di mana aku berada. Apakah pantas untuk dibanggakan? Kamu sudah hidup bertahun-tahun, tetapi kamu tidak sebaik aku yang hidup beberapa dekade. Bukankah kamu sampah? Xiao Chen sama sekali tidak mau menyerah. Saat mereka berdua saling berhadapan, niat membunuh itu perlahan menyebar, dan begitu kuat hingga menakutkan. Penghalang ruang di sekitarnya bahkan berderak dan mulai hancur. Semua pemimpin klan yang bertarung dengan gila-gilaan itu tidak dapat menahan diri untuk mulai mundur. Tidak ada cara lain. Niat membunuh di antara keduanya begitu kuat sehingga tidak ada yang berani mendekati mereka dengan mudah. Karena tidak ada yang bisa dengan mudah menahan niat membunuh di antara mereka. Sangat kuat. Kekuatan kedua orang ini sebanding. Meskipun kekuatan orang itu hanya seperti dewa pejuang 100 alam dengan 800.000 Ki Ungu primordial, dia juga luar biasa karena dia memiliki berkah pedang abadi dari alam atas. Saya benar-benar tidak tahu siapa di antara kedua orang ini yang akan menang dengan mudah. Semua orang membicarakannya, sementara di sisi lain, para biarawan kota Griffin berteriak keras. Tuan kota,
Bunuh dia. Bunuh bocah sombong dan bodoh ini. Beritahu dia betapa seriusnya menyinggung kota Griffin kita. Berisik. Xiao Chen berteriak pelan, hanya satu teriakan, tetapi seperti guntur yang langsung meledakkan banyak biksu Griffin City menjadi gumpalan kabut darah. Dasar bocah, kau sangat sombong. Adegan ini benar-benar membuat marah penguasa kota Griffin, dan dia menjadi murka saat itu juga. Dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan tubuhnya langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Xiao Chen. Kemudian, 18 niat pedang tertinggi berputar di sekitar tubuhnya, menusuk langsung ke arah wajah Xiao Chen. Begitu niat pedang itu keluar, ruang itu hancur, dan tidak ada yang bisa menahannya dengan mudah. Namun, Xiao Chen tidak terburu-buru dan menanggapi dengan pedang penghancur dewa. 36 pedang pembunuh dewa secara bersamaan membombardir 18 niat pedang tertinggi. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh bumi seakan tak mampu menahannya. Pada saat ini, tidak peduli siapapun orangnya, mereka semua amat terkejut, jantung mereka berdebar kencang, dan darah di tubuh mereka mendidih. Yang lebih parah, beberapa orang menyemburkan darah dari ketujuh lubang dan hampir mati. Bahkan seluruh kota Griffin terguncang. Dapat dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan kedua orang ini dalam satu gerakan. Aku tidak percaya. Kau sangat kuat. Tapi, bagaimana lagi? Kau pasti akan mati. Penguasa kota Griffin sekali lagi menggunakan jurus. Kali ini, ia menggunakan total 36 jurus pedang tertinggi. Dibandingkan dengan jurus sebelumnya, kekuatan jurus ini tidak hanya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Chen sama sekali tidak takut. Dengan berkah bakat genderang perang, energi dalam tubuhnya melonjak, dan dia langsung menggunakan jurus Grid Samsara Palem. Saat Grid Samsara Palem muncul, diikuti oleh kepalan tangan. Jurus ini langsung menghancurkan semua niat pedang lawan. Kemudian, Xiao Chen langsung mengubah jurusnya, Grid Samsara Palem, berubah menjadi Star Splitting Fist, dan langsung menyerang penguasa kota Griffin. Tidak bagus. Wajah penguasa kota Griffin berubah drastis dalam sekejap. Dia tidak berani ceroboh sama sekali. Dia segera menggunakan formasi untuk memblokir serangan Xiao Chen di depannya. Namun, kekuatan Star Splitting Fist tidak mudah untuk dilawan. Pada saat Star Splitting Fist bertabrakan dengan formasi itu tiba-tiba mengeluarkan suara retakan. Setelah suara retakan itu, formasi itu meledak. Brengsek. Tuan kota meludah dengan keras, dengan tatapan enggan di matanya. Tahukah kamu, formasi yang dia gunakan adalah formasi pertahanan tingkat peri. Formasi yang begitu kuat, siapa yang bisa menghancurkannya? Tapi dia kebetulan bertemu dengan orang mesum seperti Xiao Chen. Tinju itu akhirnya mengenai dia dengan keras, menyebabkan dia memuntahkan darah dan terbang mundur di tempat. Pertarungan itu perlahan mereda, dan Xiao Chen menatapnya dengan tenang. Sepertinya kau hanya punya trik kecil ini. Kalau begitu, aku bisa mengirimmu ke neraka. Penguasa kota tiba-tiba menjadi marah. Omong kosong. Kau ingin membunuhku. Ini terlalu dini untukmu. Meskipun sihir itu tidak berpengaruh padamu. Tapi, jangan terlalu bangga. Aku masih punya pedang ajaib di tanganku. Pedang. Dengan teriakan keras, cahaya pedang berubah menjadi cahaya putih bersih dalam sekejap dan jatuh ke tangan penguasa kota. Setelah penguasa kota memiliki pedang abadi, momentumnya melonjak dengan cepat. Kekuatan yang melonjak ini benar-benar tak pernah terdengar. Dibandingkan dengan Berserker, dia bahkan lebih kuat. Kekuatan pedang abadi benar-benar terlalu kuat. Tahukah kau, ini hanya pedang yang patah. Sang penguasa kota menggenggam erat pedang ajaib itu, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, bagaikan peri atau dewa. Bajingan, kau bisa pergi ke neraka sekarang. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat pedang abadi di tangannya tinggi-tinggi, dan menebaskannya ke kepala Xiao Chen. Xiao Chen mendengus pelan, menginjak kakinya, dan menggunakan tubuh emas abadinya. Dia mengangkat kakinya dan menendang dengan dewa bela diri. Kamu berani bersikap begitu sombong di hadapanku hanya dengan pedang patah. Keluar dari sini. Sang penguasa kota mengangkat bibirnya sedikit, dan tatapan mata yang ganas tampak di matanya. Dia tahu lebih dari siapapun, betapa kuatnya pedang ajaib ini. Xiao Chen benar-benar berani menghadapi pedang ini secara langsung, dia pasti akan mati. Memikirkan hal ini, pedang di tangannya bersinar lebih terang, dan dia memasukkan energi yang lebih kuat ke dalamnya. Namun, pada saat kedua energi itu bertabrakan,
Xiao Chen langsung menendang cahaya pedang lawan, lalu menyerbu ke arah lawan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tuan kota berteriak di tempat, tetapi tidak mampu menahan serangan Xiao Chen. Pada akhirnya, tendangan Xiao Chen mengenai tepat di dadanya. Bersambung.